untuk menyampaikan laporannya. Silakan. Terima kasih Bapak Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Bapak Kasat Wapres Bapak Muhammad Umar, segenap dan beserta segenap staf khusus. Bapak Wapres yang kami hormati, izinkanlah saya Hamdan Hamidan bersama Ferad dari aplikasi Kesan melaporkan progres update yang terjadi di aplikasi Kesan. Begitu pula juga dengan perkembangan dari marketplace yang kami kembangkan serta rencana kami ke depan. Pertama-tama izinkanlah kami menjelaskan progres yang terjadi di aplikasi Kesan. Sungguh ada kabar baik, alhamdulillahirobbilalamin. Semenjak beraudiensi dengan Bapak Wakil Presiden di bulan Desember tahun 2019, kami mengalami peningkatan download sebesar 500%. Peningkatan ini sangat konsisten sehingga pertumbuhan mencapai 39% tiap bulannya. Kalau dulu hanya ada 30.000 pendownload yang didominasi oleh santri, kini sudah hampir mencapai 200.000 pendownload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengucapkan selamat pada Kesan, khususnya kepada Saudara Hamdan Hamidan sebagai CEO Kesan, beserta seluruh timnya yang telah bekerja keras menciptakan dan memperbaiki kehandalan aplikasi Yumat Kesan. Saya tentu mendukung, apalagi kita ingin menjadikan pesantren itu sebagai pusat. Ada 3 tugas pesantren itu, yaitu sebagai pusat pendidikan dalam rangka menyiapkan ulama yang i'dadul mutafaqihina fiddin. Yang kedua pusat dakwah, dan yang ketiganya adalah pusat pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu maka peran-peran pesantren seperti itu, khususnya yang menyangkut dakwah dan pemberdayaan masyarakat, ini harus memperoleh dukungan-dukungan, terutama melalui dukungan digital, ya. Itu supaya jangan sampai kiai atau wakilnya kiai itu dia harus banyak pergi meninggalkan pesantrennya, dan itu juga akan menimbulkan kekosongan di pesantren karena terlalu banyak menyampaikan dakwanya keluar. Tapi dengan melalui aplikasi, yang melalui platform, nah ini kita harapkan dakwahnya bisa dilakukan dari pondok. Ya, tapi pesan-pesannya sampai kemana-mana. Dan saya melihat justru semakin diperlukan ketika terjadi pandemi, di mana kiai-kiai ini sudah nggak bisa lagi kemana-kemana, dan tidak ada lagi acara-acara acara maulid yang mengumpulkan orang banyak, acara haul biasanya, dan banyak lagi. Nah, saya kira kalau ini tidak dibantu dengan aplikasi melalui dakwah digital, ini saya kira akan menjadi terhambat atau tersumbat. Karena itu digitalisasi peran pesantren itu menjadi sangat penting, ya. Di samping itu dakwah melalui digital itu kan lebih fleksibel, ya, kapan saja, di mana saja kan bisa dilakukan, sehingga dia tidak harus pergi kemana-mana. Dan juga jangkauannya pun sudah lebih luas, ya, tidak hanya orang tua-tua, tapi juga kelompok generasi muda, generasi Z, generasi Y juga bisa disampaikan.
Lebih-lebih kalau kita ingin membangun juga pusat-pusat pemberdayaan masyarakat, baik sektornya itu sektor keuangan, ya. Nah itu di pesantren dibangun mulai bank wakaf mikro dan BMT. Nah BMT ini kita ingin dia, samping dia sebagai lembaga yang menyampaikan pembiayaan, dia bisa menjadi channeling ya dari bank-bank syariah. Ya, dia menjadi channeling baik untuk mikro, kredit mikro maupun kredit kecil, kur. Ada kur mikro, ada kur kecil, sehingga bisa menggunakan BMT yang ada di pesantren-pesantren itu untuk menjangkau masyarakat di pesantren. Jadi dua-dua masing-masing ada keuntungan. BMT-nya juga bisa dapat keuntungan, kemudian juga banknya juga keuntungan, bisa channeling, bisa executing. Jadi ini menjadi sesuatu yang itu harus dilengkapi saya kira dengan tentu dengan aplikasi yang lengkap ya. Begitu juga dengan tadi pemasaran produk-produk. Ternyata di pesantren itu banyak yang punya produk dan memang sudah digerakkan kan, gerakan OPOP itu kan. Nah itu kan sudah berjalan. Saya pernah meresmikan di Jawa Timur itu di pesantren Tambak Beras, yaitu OPOP itu one pesantren one product. Nah ternyata itu juga berbagai kegiatan dihasilkan di pondok dan tentu ada kendala terhadap pemasarannya, marketnya. Jadi saya kira kita harapkan nanti kesan juga bisa membimbing mereka dan kesan bisa menjadi juga semacam e-commerce yang bisa bekerja sama dengan pesantren untuk memasarkan di luar pesantren. Bukan hanya pesantren, tapi bisa memasarkan keluar pesantren produk-produk yang ada di, dan produk-produk masyarakat yang dibina oleh pesantren. Nah, dengan melalui pembiayaan oleh pesantren, maka masyarakat di sekitar pesantren itu mereka akan bisa dibiayai kegiatan-kegiatannya. Apa yang sifatnya itu makanan atau kemudian juga semacam fashion, semacam baju, semacam produk-produk kerajinan yang lain, ya, batik atau itu di sekitar masyarakat pesantren itu bisa juga nanti dikoordinasikan bagaimana produk mereka bisa dipasarkan. Saya pikir ini menjadi penting. Karena itu saya di pesantren itu harus ada sektor pembiayaan, ada sektor realnya. Nah, sektor realnya ini. Jadi nanti itu yang sektor realnya itu yang memberikan bimbingan, know-how, kemudian juga pemasaran dari produk-produk yang dibuat oleh masyarakat. Jadi kita jangan mengartikan harus produknya pesantren, tapi juga masyarakat di sekitar pesantren yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang ada di pesantren, baik itu bank wakaf mikro maupun juga bank BMT, ya operasi. Saya sudah mendorong supaya sektor keuangannya diperkuat, baik itu dari Kementerian Koperasi melalui LPDB, lembaga pengelolaan dana bergulir yang di Kementerian Koperasi untuk membantu BMT di pesantren itu. Ya, ini kita dorong dan saya minta anggarannya diperbesar dan kalau bisa saya berharap bahwa dari 20.000 pesantren itu setiap tahun bisa ditargetkan. Kalau setiap tahun bisa 5.000 pesantren dibangun, BMT-nya dan dibiayai oleh pemerintah, maka 20.000 itu 5 tahun bisa selesai. 4 tahun bisa selesai. 4 kali 5.000 itu 20.000.
Itu 10.000 saja sudah bagus, tapi kita target 20.000. Nah ini menjadi sangat penting, mereka harus memiliki aplikasi yang canggih ya. Saya kira itu, karena itu saya harapkan ya kesan bisa menjadi semacam ya e-commerce ya, platform yang bisa menjembatani kehidupan pesantren dan masyarakat pesantren dengan masyarakat lainnya luas, sehingga bisa 3 fungsi pesantren itu, baik sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah, dan sebagai pusat pemberdayaan. Nah, saya minta nanti ada pesantren-pesantren yang perlu dijadikan semacam model ya, yang bisa pesantren mana yang bisa dijadikan model, nah untuk kemudian direplikasi oleh pesantren-pesantren lain. Jadi sehingga kalau sudah ada contoh itu cepat. Saya melihat di Tanara itu BMT-nya sedang dirancang sangat bagus sekali, ya semuanya bisa semacam kayak mobile banking gitu untuk pelayanannya, nanti bisa dan punya hubungan juga dengan bank syariah yang bisa menjadi mitranya. Ini juga sudah tersambung, terkomunikasi, dan ini bisa menjadi model seperti itu, sehingga nanti semua pesantren bisa seperti itu. Nah itu jagat perekonomian kecil UMKM akan semakin pesat berkembang dengan satu komunitas yang bisa kita bangun. Saya kira itu, ya. Terima kasih.